Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Selamat sore Bu Indah, selamat sore Bu Reti, selamat sore Bu Tita, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Nama saya Annabella Marquez. Hari ini saya presentasikan studi kasus Dilema Etik Kedokteran di Hospital Nasional Gidu Valadares tentang Nyonya Erda C memutuskan mau ikut KB atas kemauan sendiri tanpa melibatkan suaminya. Subtopik gambaran umum Hospital Nasional Gidu Valadares, struktur organisasi OFGIN, permasalahan dan tujuan, analisis filsafati, dan saran. Gambaran umum Hospital Nasional Gidu Valadares. Pada tahun 1983 diberi nama RSUP Dile. Pada tahun 1999 diberi nama ICRC. Pada tahun 2001 diberi nama ETA. Pada tahun 2003 diberi nama Hospital Nasional Dile. Pada tahun 2008 baru diresmikan diberi nama Hospital Nasional Gidu Valadares HNGV sampai sekarang yang berlokasi di Desa Bidau, Kecamatan Kristurei, Kabupaten Dili, negara Timor Leste. Struktur organisasi Hospital Nasional Gidu Valadares. Di sini saya paparkan struktur bagian OFGIN di bawah pimpinan direktur pelayanan, karena studi kasus ini diambil di bagian OFGIN, permasalahan dan tujuan. Yang pertama, apa alasan utama penyebab dilema etik kedokteran di Hospital Nasional Gidu Valadares tentang Nyonya Erda C mengambil keputusan mau ikut KB atas kemauan sendiri tanpa melibatkan suaminya, sehingga suaminya tidak setuju jika Nyonya Erda C menggunakan KB. Yang kedua, bagaimana langkah dalam menyelesaikan dilema etik kedokteran? Studi kasus ini dilakukan di bagian OFGIN. Yang pertama dilakukan yaitu identifikasi pasien, identifikasi masalah. Sehingga identitas pasien, identitas suami, identitas dokter, serta kronologi kasus pasien. Sehingga dapat dideskripsikan kasus pasien Nyonya Erda C mengambil keputusan mau ikut KB atas kemauan sendiri tanpa melibatkan suaminya, karena tanpa jarak kelahiran, sehingga gelisah, khawatir, cemas, stres terhadap kesehatan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Anak-anaknya terlantar, sering ditinggal kerja, konflik rumah tangga. Dokter merekomendasikan ikut KB sehingga suaminya tidak setuju ikut KB. Lalu suaminya mengancam dokter spesialis OFGIN, kemudian suaminya melaporkan dokter kepada direktur rumah sakit. Analisis filsafati. Pada ontologi, objek material yang terlibat adalah dokter, pasien, suaminya. Objek formal, kerahasiaan informasi pasien dilanggar, memberitahu informasi kepada suaminya tanpa keputusan pasien. Rasa percaya pasien terhadap dokter menjadi menurun. Pada epistemologi, pasien menginformasikan keinginannya kepada dokter ingin mendapatkan KB. Dokter merekomendasikan pasien ikut KB. Suaminya menolak istrinya ikut KB. Suaminya mengancam dokter. Suaminya melaporkan dokter ke direktur rumah sakit. Metode ada dua, yaitu penyelesaian dilema etik, langkah-langkah memutuskan dilema etik kedokteran. Penyelesaian dilema etik. Prinsip etik autonomi benefisiensi ini merupakan alasan utama yang menyebabkan dilema etik, sehingga suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu kebaikan atau keburukan berdasarkan keseimbangan konsekuensi kebaikan atau keburukan diakibatkannya. Langkah-langkah memutuskan etik kedokteran.
Tindakan berbagi informasi dengan suaminya sesuai prinsip non-malefisensi dipertimbangkan dalam situasi moral ini yang melanggar prinsip autonomi tetapi dukungan prinsip benefisensi. Yang kedua, hubungan keluarga dan hubungan dokter pasien yang khusus menurut teori relation based. Yang ketiga, hal positif dan negatif dalam kasus ini. Profesi memilih melibatkan suaminya. Profesi memilih untuk tidak memberitahukan keinginan pasien mendapatkan KB kepada suaminya. Kemudian perlu adanya komite etik. Yang keempat, sumber yang membantu adalah mempertimbangkan semua prinsip etik, teori utilitarianisme, pernyataan nilai, konsep, dan pendapat hukum. Yang kelima, melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam protokol perlindungan konflik rumah tangga. Yang keenam, hasil sesuai dengan yang diantisipasi. Saran. Dilema etik kedokteran di Hospital Nasional Guido Valladares tentang Nyonya Erdace merupakan suatu masalah yang sulit di mana tidak ada alternatif yang memuaskan atau situasi di mana alternatif yang memuaskan tidak memuaskan sebanding. Kedua, ada 3 prinsip etik yang dipertimbangkan pada kasus Nyonya Erdace antara lain autonomi, benefisensi, dan non-malefisensi. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator.